Kemudian ketika kita bulan Ramadan, ada hal-hal yang harus kita hindari. Tadi tentang membatalkan pahala puasa. Sekarang bagaimana? Apa saja yang membatalkan puasa itu sendiri? Ibadatnya puasa kita sah atau batal? Ya, ada 9 hal yang menyebabkan batal puasa kita. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke dalam salah satu 5 lubang. 5 lubang. Yang pertama, mulut. Yang kedua, hidung. Yang ketiga, telinga. Yang keempat dan kelima, jalan depan, jalan belakang. Tuh. Selain itu nggak batal. Saya itu nggak batal. Yang maksud adalah memasukkan sesuatu ke dalam mulut adalah menelan. Kalau orang memasukkan es krim ke mulutnya, batal nggak puasanya? Loh, batal nggak? Nah, kalau memasukkan tok nggak batal. Yang batal itu menelan. Nah, sudah paham? Udah. Ketika puasa ada permen, masukin mulut, batal nggak? Batal nggak masukin mulut? Yang batal itu kalau ditelan. Itu batasannya. Mau dianggap gini, ada permen, dijilat, batal nggak? Enggak. Batal itu kalau ditelan. Setelah dijilat, rasanya ditelan. Kalau enggak, ya enggak batal. Sudah jelas? Nah, itu hukumnya. Itu hukumnya. Loh, nggak usah bingung. Ini hukum fikih. Ya. Kalau bingung berarti belajarnya setengah-setengah. Jadi yang batal adalah ditelan. Makanya kalau ibu sedang masak, nyicipin makanan boleh asal tidak ditelan. Boleh. Nah, nanti begini hukumnya. Kalau seandainya yang dilakukan itu adalah sunnah atau ada hajat untuk memasukkan ke mulut itu, maka ketika nggak sengaja ketelan nggak batal. Contoh misalkan lagi nyicipin makanan, kan diperbolehkan karena ada hajat. Ketika ternyata ada petir, ketelan nggak batal, rezeki. Tuh. Karena alasannya adalah ada hajat. Tapi kok ternyata sudah tolong, takut saya, takut. Kalau ada permen iseng dimasukkan di mulut, ada sambal geledek, ketelan, batal karena nggak ada hajat, juga bukan sunnah. Nah, itu bedanya antara memasukkan di dalam mulut antara sesuatu yang sunnah atau ada hajat atau sesuatu yang di lain itu. Karena memasukkan makanan ke dalam mulut tanpa ada hajat itu makruh. Makruh. Makanya kalau ketelan nggak sengaja jadi batal. Sudah jelas? Udah. Jadi kalau masak jangan khawatir, boleh nyicipin asal tidak ditelan. Loh. Pak Ustadz, gimana kalau kumut-kumut? Kumut lagi wudhu, kumut-kumut. Ya kan, sudah dikeluarkan airnya, ternyata masih ada rasanya di dalamnya. Boleh ditelan nggak? Boleh. Karena sisa itu nggak akan bisa hilang semuanya. Karena kumut-kumut itu hukumnya nah ini bedanya. Kalau nggak ada hajat, misalkan lagi mana-mana, wah ngeliat di kulkas, kumut-kumut dia pakai air kulkas, nggak mau wudhu, nggak mau apa, kumut-kumut, ketelan, batal. Nah, itu bedanya. Nggak ada hajat, bukan sunnah, ya. Kemudian naruh makanan di mulut, nggak sengaja ketelan, maka batal. Tapi kalau ada hajat, karena dia adalah juru masak, ya, nyicipin makanan untuk dimasak, untuk suaminya, untuk anaknya, dicicipin dulu, atau ketika ada hajatan, maka boleh mencicipi asal tidak ditelan. Nah, gitu. Kemudian, itu yang pertama. Contoh sesuatu yang ada di mulut. Bagaimana kalau menelan ludah, batal atau tidak? Menelan ludah, batal atau tidak?
Menelan ludah tidak batal asal dengan 3 syarat. Dengan 3 syarat. Yang pertama, ludahnya sendiri. Loh, kebayang nggak Bu? Ludah orang lain. Kebayang nggak? Yuk. Ya, orang yang sudah menikah tahu lah. Ya kan? Ini adalah majelis mulia. Jadi, kebayang ketuk ludah itu misalkan suami istri, mohon maaf, ciuman, kemudian ludahnya ketuker. Loh, mohon maaf. Bisa jadi kan? Bisa. Ya kan? Itu adalah gambaran ludah orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ludahnya belum keluar dari area mulut. Contoh gimana udah keluar? Liut, sedot. Nah, itu berarti sudah keluar, dimasukin lagi. Pernah seperti itu? Tidur, pernah nggak tidur? Nah, nah ini, itu adalah gambaran ludah itu sudah keluar dari area mulut. Yang ketiga, ludahnya belum bercampur dengan sesuatu yang lain. Nah, bercampur dengan yang lain macam-macam. Bisa aja mungkin bercampur dengan darah, atau misalkan bercampur dengan apa saja, benda lain. Maka jika 3 itu tidak ada, contoh air ludahnya sendiri, yang kedua apalagi tidak bercampur dengan sesuatu yang lain, yang ketiga adalah belum keluar dari batas mulut, maka ditelan boleh. Contoh misalkan dibiarkan ludahnya sampai penuh semulut, ditelan boleh, tidak batal. Nah nih, itu adalah ludah air liur. Kemudian lubang yang kedua adalah hidung. Nah, batas hidung itu mana? Batas hidung itu adalah ketika kita memasukkan air kemudian kerasa panas, itu adalah batas hidung yang dalam. Lah, kalau ada orang memasukkan sesuatu sampai ke batas itu, sampai kerasa panas, maka itu adalah bisa menyebabkan puasanya batal. Jadi ngupil nggak batal, asalkan ngupilnya nggak dalam-dalam sampai ke sini. Nah, tuh. Jadi bagi yang ahli ngupil, yang punya hobi ngupil, itu adalah kabar gembira. Jadi ngupil itu tidak batal jika tidak sampai ke batas yang panas ketika kena air. Itu. Kemudian yang ketiga adalah telinga. Ya, yang ketiga adalah telinga. Batas telinga adalah yang penting tidak sampai ke batas dalam. Batas dalam itu mana? Yang tidak bisa dilihat ketika ada orang di sampingnya ngelihat telinganya. Nah, tuh. Yang masih kelihatan masih batas luar. Makanya kalau ada orang gini-gini, ya, itu nggak masalah. Asalkan apa? Asalkan nggak ada kukunya. Kalau ada kukunya, kan kadang ada kan ada kukunya ya. Nah, kukunya masuk bisa menyebabkan batal puasanya. Nah, itu. Ya. Makanya ini adalah telinga. Kemudian jalan depan, jalan belakang sudah tahu semuanya. Kalau laki-laki yaitu ya. Kemudian jalan depan ya kita tahu, jalan belakang juga tahu. Lah, untuk perempuan ya, untuk perempuan maka tidak memasukkan sesuatu ke bagian dalam. Bagian luar itu apa? Mohon maaf. Bagian luar itu adalah yang terlihat ketika jongkok. Itu bagian luar. Selebihnya itu berarti bagian dalam. Makanya disyariatkan itu ketika kita membasuh atau istinja itu pakai ini telapak tangan. Sudah cukup, nggak usah lebih dari itu. Ya. Kalau misalkan, mohon maaf, kalau misalkan kau ditambah dengan masukkan jari, maka membatalkan puasa. Sama seperti jalan belakang, cukup dengan telapak tangan. Itu digosok, itu sudah bisa suci bersih. Kalau mohon maaf, kalau sampai memasukkan tangan, berarti membatalkan puasa. Sudah paham ini? Sudah. Yang poin 1 udah paham. Sekarang kedua,
yang bisa membatalkan puasa, yaitu muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Ya, muntah dengan sengaja itu maksudnya bagaimana? Muntah yang sengaja itu maksudnya dia mungkin berusaha masukin tangannya ke mulut sampai muntah, atau dia sudah tahu ketika nyium bau ini tuh muntah, tapi dicari baunya itu. Dicari. Sudah tahu kalau nyium bau itu muntah, malah dicari. Kok muntah? Maka batal puasanya. Kalau misalkan naik kendaraan mabok, maka nggak batal. Batal sampai muntah, nggak batal. Nah ini, ya, itu adalah batalkan puasa yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah berhubungan badan. Berhubungan badan suami istri. Ya, itu membatalkan puasa. Ini. Naudzubillah. Gimana kalau bukan suami istri? Ya apalagi. Mau suami istri aja batal, apalagi bukan. Naudzubillah. Ya kan? Apalagi yang selain manusia sama batal juga. Naudzubillah. Nah ini, itu membatalkan puasa walaupun tidak keluar mani. Ya, berhubungan badan suami istri walaupun tidak keluar mani. Nah, untuk suami batasnya batal itu adalah ketika, mohon maaf, kepala kemaluan sudah nggak kelihatan. Itu batal puasanya. Kalau batalnya seorang istri dengan kemasukan kemaluan suami walaupun sedikit, tetap langsung batal, karena kembali kepada yang poin pertama, yaitu memasukkan sesuatu ke salah satu lubang 5. Jadi beda membatalkannya suami dan istri. Kemudian yang keberapa sekarang? Kok 3? Yang keempat. Betul yang keempat ya? Betul nggak sih? Yang keempat. Yang kedua tadi muntah. Yang ketiga berhubungan badan. Yang kalau berhubungan badan memang tidak disebutkan sengaja atau tidak sengaja. Ya pasti sengaja lah. Iya kan? Nah, makanya nggak ada gambaran orang berhubungan badan nggak sengaja, itu nggak ada gambarannya. Pasti sengaja. Kemudian yang keempat adalah keluar mani dengan sengaja. Keluar mani dengan sengaja. Nah ini. Mohon maaf, entah pakai apa, yang penting keluar mani dengan sengaja ketika bulan Ramadan adalah membatalkan puasa. Kemudian yang kelima. Yang kelima adalah apa? Haid nifas. Tahu sendiri ya, haid tahu, nifas tahu. Bahkan itu orang haid nifas tidak boleh puasa, haram puasa malam. Bukan lagi batal, tapi bisa haram kalau maksa puasa. Makanya harus tahu ini hukumnya haid apa nifas saya ini, atau mungkin istihadah. Nah itu, kalau belum paham belajar. Belajar sama siapa? Ya belajar sama ustadz. Kan banyak ustadz di sini juga. Nah itu, jangan belajar sama Google Talk. Nah, kemudian selanjutnya yang kok 6 lagi ya? Betul ya? Iya, 6 ya? Tadi 5 head. Oh 6 betul ya? 6 melahir. Enggak, bukan 6 bu, sebentar bu. Nah bukan, 7 head nifas itu beda-beda. 5 head, 6 nifas, 7 melahirkan. Orang melahirkan batal puasanya. Walaupun 1 menit sebelum buka puasa kok lahir, batal puasanya. 1 menit sebelum maghrib kok head, batal puasanya. Dosa nggak? Ya nggak dosa, karena memang sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nomor 7. Kemudian nomor 8 adalah hilang akal. Enggak, nanti ada penjelasannya. Hilang akal itu bisa membatalkan puasa. Nah, hilang akal bagaimana ini? Hilang akal itu ada 3. Ada gila, ada pingsan, ada tidur. Tidur itu hilang akal nggak sih? Iya ya. Diteriakin nggak denger juga. Hilang akalnya lagi ya. Jadi hilang akal ada 3. Yang pertama adalah gila. Orang gila, ketika orang puasa kemudian mendadak gila, maka batal puasanya walaupun gilanya sebentar.
walaupun gilanya sebentar. Contoh, mau masuk duhur gila semenit, batal puasanya, tapi nggak dosa dia, nggak dosa. Kemudian ada yang kedua adalah pingsan. Pingsan membatalkan puasa jika pingsan seharian penuh, mulai masuk subuh sampai maghrib, pingsan baik. Tapi ingat, jangan pingsannya itu nyuruh orang untuk pukul saya dan pingsan. Oh jangan. Ini pingsan. Pingsannya dihitung membatalkan puasa jika pingsannya full antara masuk subuh sampai masuk maghrib. Tapi kalau pingsannya sebentar, nggak batal puasanya. Tuh. Ya. Kalau ayan tuh masuk kemana ayan? Orang sakit ayan masuk kemana? Gila. Ayan itu termasuk gila. Kemudian yang ketiga, kalau koma itu termasuk pingsan. Nah, kenapa koma? Karena masih bernafas. Kalau udah mati titik, Bu, nggak koma lagi. Nah. Kemudian yang ketiga adalah tidur. Tidur tidak akan membatalkan puasa walaupun tidurnya seharian penuh. Nggak batal. Tidur ya, setelah sahur tidur sampai masuk maghrib, puasanya sah. Nggak batal. Tapi jadi orang jangan tidur mulu. Jangan hanya tidur. Nah, itu. Ini adalah 8 hal yang membatalkan puasa. Yang terakhir adalah murtad 9. Jadi murtad keluar dari Islam. Keluar dari Islam itu bisa dengan lisan, bisa dengan hati, bisa dengan perbuatan. Dengan lisan yang mengatakan misalkan apa syariat Islam tuh ya lebih bagus hukum perdata, hukum pidana, langsung keluar dari Islam dia. Dia merendahkan hukum syariat itu bisa menyebabkan keluar dari Islam. Merendahkan kiblat bisa menyebabkan keluar dari Islam. Naudzubillah, ada mungkin pernah dengar cerita ada orang nginjek lafaz Allah langsung keluar dari Islam dia. Murtad dia. Ya. Atau mungkin buat main-main lafaz yang mulia, Allahu Akbar, diplesetkan apa? Naudzubillah, maka dia keluar dari Islam. Loh. Atau mungkin gambar ya, gambar ada mungkin cerita gambar orang gambar Nabi Muhammad dengan gambar yang tidak baik, maka keluar dari Islam. Kalau dia muslim, kalau orang kafir ya memang orang kafir. Ya, tidak kenal dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, ini 9 hal yang bisa membatalkan puasa.